Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dia terbata-bata, maka dia dapat 2 pahala. Pahala pertama adalah pahala karena dia berusaha. Kemudian yang kedua pahala karena dia membaca. Itulah ya. Akan tetapi kewajiban menuntut ilmu juga tidak boleh dikesampingkan. Kewajiban belajar membaca Al-Quran. Karena ada ulama itu dia mengatakan orang yang membaca Al-Quran tanpa tajwid dia berdosa. Dia membaca Al-Quran tanpa tajwid dia berdosa kalau tidak mau belajar. Sedangkan sekarang akses untuk menuntut ilmu itu banyak sekali, Pak. Apalagi tentang bacaan Al-Quran. Misal kalau bacaan Al-Quran saya rasa tidak ada perselisihan dari kelompok manapun. Tentang bagaimana cara membacanya, huruf kha harus dibaca di mana makhrajnya, ha di mana makhrajnya, jim di mana makhrajnya. Saya rasa tidak ada perbedaan pendapat di seluruh kelompok-kelompok atau organisasi yang ada dalam Islam. Sehingga mudah sekali kita akses itu, Pak. Tanpa harus memilah-milih ini dari siapa. Karena sepakat semua itu. Jadi aksesnya itu banyak sekali, luas sekali. Luas sekali aksesnya. Sehingga sesiapapun yang tidak mau mengakses ilmu-ilmu tentang tata cara membaca Al-Quran, maka dihukum berdosa. Karena termasuk hukumnya fardu ain ilmu ini. Hukumnya fardu ain. Dia wajib. Karena Al-Quran ini jemaah sekalian, terutama surat Al-Fatihah, Pak ya. Wajib itu. Fardu ain belajar membaca Al-Fatihah. Fardu ain hukumnya. Karena ini mempengaruhi keabsahan kita dalam sholat. Ainnya berubah jadi nga. Ada yang huruf-hurufnya tidak jelas, ada yang panjang pendeknya iya, ada tasdidnya dibaca iya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu hilang tasdidnya satu, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Karena berubah maknanya. Kalau dia belajar tetap sah, Pak ya. Hanya mampunya cuma segitu dia sah. Nah, tapi kalau dia tidak mau belajar dan tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya itu rawan. Maka wajib, Al-Fatihah termasuk yang wajib. Yang karena begini, problemnya juga terutama ustadz-ustadz ya, ustadz-ustadz yang bagus bacaan Al-Fatihahnya bingung itu cari imam. Karena kita kadang kalau safar perjalanan singgah di masjid tiba-tiba, Pak ya, kita tidak tahu bacaan Al-Fatihahnya gimana. Bagi makmum yang bacaan Al-Fatihahnya ternyata lebih baik, itu tidak sah dia bermakmum kepada Al-Fatihahnya masih buruk, tidak sah sholat. Sekarang kalau Ustaz Rahmat cerita, dia gantungkan dulu niatnya. Ini kalau rakaat kedua, saya bisa dengar bacaan Al-Fatihahnya bagus, saya lanjut sholat. Kalau enggak, saya batalkan kan gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu enggak sah. Bahkan jumhur ya, jumhur ulama enggak sah. Nah, bagi orang yang bermakmum, sedangkan bacaan Al-Fatihahnya lebih baik dari orang yang bacaan Al-Fatihahnya buruk. Makanya saya kalau pulang kampung sulit saya mau sholat di masjid belakang rumah, ya bacaan Al-Fatihahnya kacau. Baru tidak mau diganti susahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qaringah, Mal-Qaringah. Kacau, kita ini resah hatinya tidak ke masjid. Rasanya sholat kalau sendiri itu gantung. Ya kan susah. Mau sholat di masjid itu sholatnya rawan menjadi tidak sah kan? Karena imamnya seperti itu. Jangankan saya, mungkin jemaah di sini kalau sholat di sana tidak sah juga. Karena bacaannya lebih baik daripada yang di kampung. Al-Fatihah ini wajib. Wajib ya, belajar itu wajib. Belajar itu fardu ain hukumnya, terutama surat Al-Fatihah fardu ain hukumnya. Adapun orang yang sudah belajar tapi mampunya baru segitu, kata Nabi SAW pahalanya 2. Pahala dia berusaha, kemudian pahalanya dia membaca. Meskipun pahala membacanya mungkin tidak sesempurna orang yang sudah baik bacaannya tentunya ya. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Lupa misalnya, tidak aku catat. Yang kedua makna ya, memaknai bacaan. Begitu ya, Pak ya. Nah, saya kutip saja pendapatnya Imam Sya'rawi, Pak ya. Kalau kita bagi orang-orang awam ini, Pak, yang tidak punya akses untuk menanyakan makna dari Al-Quran, kemana mau ditanyakan, tidak punya kemampuan membaca kitab para ulama, baiknya tidak membaca arti terjemahan Al-Quran. Baiknya. Ini menurut Imam Sya'rawi. Kenapa? Karena rawan terjadi kesalahpahaman. Kecuali kita membaca, terus mendapati hal yang membingungkan, kita tahu kemana kita mau bertanya. Jadi jangan kita amalkan dulu kalau belum tahu maknanya. Atau kita belum baca tafsirnya lah. Paling tidak. Karena terjemahan itu tidak mewakili makna.
tidak mewakili makna Al-Quran terjemahan. Alhamdulillahirrabbilalamin ar-Rahmanirrahim. Apa terjemahannya ar-Rahmanirrahim? Pengasih. Bedanya apa? Kalau baca pengasih penyayang bedanya apa? Susah kita bedakan. Makanya harus baca tafsir. Ya, kalau tidak punya akses tanya ustaz. Kalau kata Imam Mutawalli Sya'rawi, kalau kamu termasuk orang awam tidak punya akses kemana harus bertanya, mendingan tidak usah baca terjemahannya karena rawan terjadi kesalahpahaman. Cukup baca Al-Qur'annya, itu sudah mendapatkan pahala sendiri, Pak ya. Baca kalimat alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan masing-masing mendapatkan 10 kebaikan itu bukan pahala mempelajari memahami, tapi pahala membaca. Cukup membaca tanpa memahami pun Al-Quran sudah mendapatkan pahala. Ya, jadi pahalanya satu huruf adalah 10 kebaikan gitu. Tapi bagi mereka yang punya akses wajib untuk berusaha memahami, ya, baca tafsirnya dan lain sebagainya. Atau tanya ustadznya. Nah, begitu ya Pak ya.